Selanjutnya, jawaban pertanyaan ketiga yaitu jelaskan ajaran puncak tasawuf yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Yang pertama, wahdah al-syuhud merupakan pengalaman kesatuan atau pemahaman. Wahdah al-syuhud mengacu pada pengalaman di mana seseorang merasakan kesatuan dan pemahaman, tetapi dalam realitas yang sebenarnya masih ada pemisah antara individu dan Tuhan. Dalam pengalaman ini, individu dapat merasakan kehadiran Allah secara intens dan menyeluruh dalam aspek kehidupan, tetapi mereka tetap menyadari bahwa ada pemisah yang inheren atau pencipta dan penciptanya. Contoh dan analogisnya, misalkan berada di pantai dan mengamati lautan yang luas, kita merasa kagum dan takjub dengan kekuatan dan keindahan lautan tersebut. Kita merasakan hadirnya kekuatan alam yang kuat, tetapi kita tetap menyadari bahwa kita adalah individu yang terpisah dan terbatas, sedangkan lautan adalah entitas yang terpisah dengan energi dan juga kekuatan yang lebih besar. Selanjutnya, wahdah al-wujud atau kesatuan eksistensi. Wahdah al-wujud adalah konsep yang menyatakan bahwa semua eksistensi termasuk individu dan Tuhan merupakan manifestasi dari satu realitas yang sama. Dalam pemahaman ini tidak ada pemisahan yang nyata antara pencipta dan ciptaan, melainkan semuanya adalah bagian dari realitas ilahi yang tunggal. Contoh dari analogi logisnya merupakan yaitu setetes air yang jatuh ke dalam samudera yang luas. Nah, setetes air tersebut tidak dapat dibedakan lagi karena telah bergabung dengan air samudera. Dalam perspektif wahdah al-wujud atau individu dan Tuhan adalah seperti setetesan air yang melebur dalam realitas ilahi yang lebih besar. Yang ketiga yaitu hulul atau penyatuan dengan Tuhan. Hulul merujuk pada keadaan di mana jiwa individu menyatu sepenuhnya dengan keberadaan Tuhan. Pada tingkat hulul, individu mengalami penyatuan yang sepenuh dengan Tuhan, di mana identitas individu menjadi satu dengan realitas Tuhan. Contoh dengan analogi logisnya yaitu sebatang lilin yang menyala di samping api besar. Saat lilin tersebut ditempatkan dalam api, lilin dan api menjadi satu. Lilin tidak lagi memiliki identitas terpisah, melainkan sepenuhnya menjadi bagian dari api yang lebih besar. Dalam hulul, individu mengalami penyatuan yang serupa dengan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu ittihad, yaitu kesatuan yang mutlak. Ittihad mengacu pada keadaan di mana individu mengalami kesatuan yang mutlak dengan Tuhan, di mana tidak ada pemisah atau identitas individu yang tersisa. Dalam ittihad, individu dan Tuhan menjadi satu entitas yang tidak dapat dibagikan lagi. Contoh dan analogi logisnya yaitu setetesan air yang jatuh ke dalam lautan. Air tersebut hilang secara menyeluruh dan dalam lautan yang luas. Tidak ada lagi pemisah antara tetesan air dan lautan, melainkan semuanya menjadi satu. Dalam ittihad, individu mengalami kesatuan yang mutlak dengan Tuhan, di mana tidak ada pemisah yang tersisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.